Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menjaga kesehatan diri. Dapatkan informasi seputar kesehatan selama bulan suci Ramadan dengan like, komen, dan subscribe kanal YouTube RS Pelni. Masih banyak yang beranggapan, Dok, kalau udah vaksinasi ya udah gitu, kita udah bisa bebas melakukan apapun. Nah, sekarang juga sedang digalakkan atau mungkin selama pandemi COVID-19 ya, Dok, ya, kayak work from home gitu kan. Betul. Kita belajar juga di rumah. Yeah. Nah, sebetulnya di rumah sendiri ada protokol kesehatan khusus nggak sih, Dok? Iya. Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar dalam acara Ngopi, ngobrol pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Nah Sobat Rusni, tidak terasa pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari penerapan protokol kesehatan 5M. Hingga saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan program vaksinasi. Namun dikarenakan kurangnya literasi, informasi, dan banyaknya hoax, belum semua masyarakat ingin dilakukan vaksinasi. Maka dari itu, yuk kenali vaksinasi dengan ahlinya. Ada Dr. Kemal Zakaria, spesialis okupasi. Halo, apa kabar, Dok? Iya, luar biasa. Mantap, luar ya, biasa. Ya. Meskipun sekarang lagi pandemi, tetap Iya, semangat ya, Dok? Iya, betul. Kita harus tetap semangat meskipun pandemi. Oke, siap, mantap, Dok. Nah, Dok, kan tadi seperti yang sudah disampaikan di awal ya, Dok. Nah, kan pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Sebetulnya tujuannya apa sih, Dok? Baik. Jadi, sahabat Rusni, pemerintah saat ini sedang menggalakkan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sangat penting. Tujuannya adalah yang pertama untuk mendapatkan antibodi di dalam tubuh kita terhadap COVID-19. Nah, yang kedua, tujuannya adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau yang kita kenal dengan istilah herd immunity. Nah, kekebalan kelompok ini baru bisa tercapai apabila sebagian besar masyarakat sudah divaksin. Nah, tentunya ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, harapannya ketika seluruh masyarakat, sebagian besar masyarakat sudah divaksin, maka kita dapat memperkuat sistem kesehatan. Tentunya angka kematian dan angka kesakitan karena COVID bisa menurun. Nah, kemudian berdampak kepada produktivitas yang meningkat. Jadi itu adalah tujuan vaksin. Ini di masyarakat tuh mungkin karena kurang informasi ataupun literasi dari masyarakat itu sendiri, masih banyak yang beranggapan, Dok, kalau udah vaksinasi ya udah gitu, kita udah bisa bebas melakukan apapun. Nah, sebetulnya pasca vaksinasi ini sendiri, apakah masih harus melakukan protokol kesehatan? Iya. Jadi betul sekali. Jadi sahabat Rusni, meskipun kita sudah divaksinasi, kita tetap wajib harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, mengapa kita harus tetap wajib? Karena vaksinasi merupakan salah satu pengendalian untuk kita bisa keluar dari pandemi COVID. Tapi bukan hanya vaksinasi. Ada protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan yang terakhir adalah 3T, yaitu tes, telusur, dan tindak lanjut. Nah, ini adalah kunci keberhasilan apabila kita ingin keluar dari pandemi COVID. Jadi ada 5M, ditambah dengan vaksinasi, ditambah dengan 3T. Nah, harapannya dengan menerapkan 3 pilar ini, maka kita bisa keluar. Dan jangan lupa bahwa COVID ini diperlukan perubahan perilaku. Untuk menuju new normal, perlu perubahan perilaku. Yaitu perubahan perilaku dalam hal iman kita, meningkatkan keimanan, perubahan perilaku aman, yaitu mematuhi protokol kesehatan, dan perubahan perilaku yang ketiga adalah imun, yaitu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, harapannya dengan demikian kita bisa keluar dari pandemi COVID. Oke, jadi salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah tadi ya, Dok, ya, disiplin 5M-nya. Betul. Tadi juga ditambah dengan vaksinasi. Betul. 3T. Ya, 3T, betul. Testing, tes, telusur, tindak lanjut. Jadi kalau ada sahabat Rusni yang mungkin keluarganya
menderita sakit atau mengalami keluhan atau gejala pernafasan, maka segera ditindaklanjuti. Lakukan pemeriksaan dan kemudian kalau misalnya memang seandainya terkonfirmasi, segera diobati. Oke, jadi nggak usah parno atau takut ya dok? Iya, tidak perlu takut. Jadi supaya mendapatkan penanganan langsung Iya. atau lebih cepat ya dok? Iya, penanganan yang lebih cepat itu akan lebih baik. Oke, nah dok ya, kan sekarang juga sedang digalakkan atau mungkin selama pandemi COVID-19 ya dok ya, kayak work from home gitu kan. Betul. Kita belajar juga di rumah. Iya. Nah sebetulnya di rumah sendiri ada protokol kesehatan khusus nggak sih dok? Iya. Jadi protokol kesehatan di rumah ini adalah protokol kesehatan yang salah satu yang sangat penting. Karena di era pandemik seperti ini banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah. Orang tua bekerja dari rumah, anak-anak belajar juga dari rumah. Nah, keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah komunitas. Pilar utama harus kita jaga kesehatan di dalam keluarga. Nah, jadi di dalam keluarga kita harus menerapkan protokol kesehatan supaya tidak terjadi peningkatan kasus di klaster keluarga. Nah, bagaimana caranya? Sama, yaitu menerapkan protokol kesehatan 5M, dan yang paling penting adalah kita harus menciptakan sirkulasi dan ventilasi yang baik di dalam rumah. Dengan ventilasi yang baik, penyebaran virus dapat kita tekan. Nah, yang kedua, bersihkan atau desinfeksi alat-alat atau bagian-bagian rumah kita yang sering disentuh. Nah, ingatkan juga kepada anggota keluarga kita untuk selalu menerapkan etika batuk. Nah, karena etika batuk ini merupakan hal yang paling penting ya. Dan yang terakhir adalah cuci tangan. Nah, jangan lupa di rumah kita sering menerima kunjungan atau menerima tamu mungkin ya. Nah, ini kita perlu tangani, kita perlu lakukan protokol kesehatan. Sebisa mungkin apabila kita menerima tamu, terima tamu di luar. Ingatkan tamu kita untuk menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa maskernya. Nah, kemudian apabila tamu kita sudah pulang, maka kita harus bersihkan, desinfeksi kursi yang digunakan atau area-area yang disentuh. Nah, kemudian ada juga protokol kesehatan ketika ada warga yang terpapar. Nah, kemudian juga protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Karena anak-anak sering bermain di luar rumah. Jadi mereka harus diingatkan pentingnya protokol kesehatan. Gitu. Jadi selain 5M ataupun kita selain merubah pola hidup ya dok ya. Betul. Tapi kita juga lingkungannya juga harus dijaga ya dok. Iya. Karena keluarga itu tadi unit terkecil ya. Unit terkecil. Yang paling penting kayaknya Yang dok, paling ya? penting. Oke. Nah dok, selain 5M sendiri atau tadi ditambahkan vaksinasi dan 3T, ada nggak sih dok cara lain mungkin yang bisa dilakukan untuk menekan penularan COVID-19 ini? Iya. Jadi memang 5M ini tadi salah satu pengendalian. Banyak sekali pengendalian yang diperlukan untuk kita bisa keluar dari pandemik atau menekan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, yang pertama adalah tingkatkan sistem imun tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya olahraga yang cukup, rutin, continue. Bisa mungkin kita olahraga 2-3 kali seminggu, 30 menit sampai 60 menit per hari. Kemudian yang berikutnya, cukup mendapatkan sinar matahari. Nah, kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, 7-8 jam sehari. Dan yang tidak kalah penting, yang sekarang ini juga menjadi tantangan pada saat bulan puasa, yaitu minum air putih yang cukup, minimal 2 liter per hari. Ini tidak boleh lupa, karena kita mau mendapatkan tubuh yang sehat. Serta gizi makanan yang kita makan harus sehat. Jangan semua kita makan. Pada saat buka semua kita ingin makan ya. Balas dendam ya dok. Balas dendam. Nah, ini tidak boleh. Kita harus konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dibahas, terapkan 3T, dan jangan lupa yang terakhir nih. Bagaimana cara kita untuk bisa menekan penularan COVID selain 5M? Yaitu kita harus memiliki tubuh yang sehat.
lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau rutin. Kalau istilahnya orang awam biasanya kenal dengan istilah medical check up. Ya. Jadi medical check up ini tujuannya kan untuk mendeteksi secara dini gangguan atau penyakit. Jadi dengan kita deteksi secara dini, maka kita bisa menindaklanjuti secara dini. Jadi penyakit ini tidak sempat untuk berkembang. Nah, dengan demikian tubuh kita tentunya akan lebih sehat. Gitu. Jadi itu adalah upaya-upaya untuk menekan penyebaran COVID. Jadi penanganan sejak dini atau sejak lebih cepat mungkin ya, Betul. dapat mencegah perburukan juga ya, dok? Iya. Oke, jadi tadi juga sudah disampaikan, selain menjaga pola hidup bersih dan sehat, juga kita harus memodifikasi lingkungan ya, dok ya? Iya. Jadi seperti ventilasi, Betul. lalu matahari ya, dok ya? Matahari, Karena sirkulasi. Oke, jadi itu bisa menekan penyebaran virus ya, dok? Iya. Oke, nah, dok kan sekarang kita udah ini, dok, juga digencarkan mengenai new normal ini sendiri ya, dok ya. Mungkin beberapa perusahaan juga udah mulai memperbolehkan karyawan-karyawannya untuk bekerja di kantor. Nah, Iya. pasti kan itu untuk sebagian karyawan mungkin ada yang harus melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum. Nah, itu ada protokol kesehatan khusus nggak sih, dok? Iya, betul sekali. Iya. Jadi sahabat Rusni, apabila kita akan melakukan perjalanan ke kantor, kita harus memiliki persiapan. Yang pertama, siapkan masker. Siapkan hand sanitizer. Nah, siapkan juga face shield. Dan juga yang terakhir tisu. Nah, 4 ini biasanya yang utama nih. Gitu. Masker jangan lupa, ketika kita berada di kendaraan umum, selalu pakai masker setiap saat. Jangan kita melepas masker. Dan apabila bisa, kita juga tambah dengan face shield. Jadi kita bisa lindungi hidung kita, mulut kita, dan mata kita. Karena ini kan adalah 3 area yang memang jalur masuk ya virus COVID. Jadi kita lindungi ketika kita berada di kendaraan umum. Nah, upayakan ketika kita berada di kendaraan umum untuk tidak menyentuh bagian-bagian kendaraan umum. Misalnya kursi, di situ ada handrail juga, pegangan misalnya. Nah, apabila memang kita mau tidak mau kita harus pegangan ya, misalnya karena kita berdiri, jadi kita harus mau nggak mau pegang gitu kan. Nah, kita bisa pegang dengan menggunakan tisu, atau yang kedua setelah kita megang, kita harus segera cuci tangan. Jadi jangan kita sentuh bagian wajah kita, apalagi mata kita. Karena ini berpotensi kita memindahkan virus yang ada di tangan kita ke dalam tubuh kita. Jadi segera cuci tangan setelah kita misalnya memegang benda-benda yang ada di kendaraan umum tersebut. Gitu. Kemudian lakukan sistem pembayaran secara non tunai. Nah, jadi ini kan sudah banyak sekali ya di kendaraan itu sistem pembayarannya melalui handphone, aplikasi, tinggal scan. Nah, ini tentunya sangat lebih aman, gitu. Nah, apabila kita menggunakan motor, ya misalnya kita naik motor, nah bawa helm sendiri, gitu ya. Ya kita upayakanlah, ya memang agak lebih repot ya, tapi jauh lebih aman, gitu. Karena kita kan helm sendiri, kita tentunya tahu kebersihannya. Jadi bawa helm sendiri. Dan jadi jangan lupa ada, kalau saya sebut itu adalah senjata perang kita ya, gitu. Iya, dan kalau misalnya kita naik kendaraan pribadi, jangan lupa bersihkan, desinfeksi itu kendaraan secara berkala. Gitu ya. Harapannya dengan demikian kita bisa berangkat kerja dengan aman. Oke. Jadi kan memang pandemi COVID-19 ini kayak ibarat perang juga ya, dok? Iya. Kita harus bareng-bareng. Nah, senjatanya tadi kayak masker, face shield, hand sanitizer, tisu. Ya. Mau nggak mau harus dibawa ya, dok? Iya. Wajib itu ya. Wajib. Baik, dok. Dan dok, sebelum kita tutup, kan sebentar lagi nih mau Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, dok ya. Ada nggak sih, dok, tips mungkin untuk Sobat Rusni, bagaimana sih cara supaya kita Lebarannya lebih tenang gitu, dok, di tengah pandemi COVID-19? Iya. Okay. Jadi menjelang Lebaran ini, pemerintah sudah membuat suatu aturan ya. Jadi melalui surat edaran Satgas COVID nomor 13 tahun 2021 tentang himbauan untuk tidak mudik. Tidak mudik. Iya. Jadi sahabat Rusni, kami memang menghimbau
supaya tidak melakukan perjalanan mudik ya. Kita sama-sama ingin menjaga diri kita sendiri dan keluarga yang kita sayangi. Nah, dengan kita tidak mudik, maka angka penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Karena kita tahu COVID-19 ini mudah sekali menyebar di kerumunan, di keramaian, mudah sekali. Nah, oleh karena itu, hindari mudik. Nah, lalu bagaimana? Kita juga mau lebaran. Ya. Nah, banyak sekali cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah silaturahmi dengan komunikasi secara online. Tentunya ini tidak mengurangi maknanya, karena kita tetap bisa lakukan silaturahmi, maaf-maafan secara online. Kemudian ketika kita beribadah, jangan lupa bawa perlengkapan ibadah sendiri. Alat sholat kita bawa sendiri. Nah, jadi kita mengurangi penyebaran. Dan patuhi protokol kesehatan di tempat ibadah. Di tempat ibadah sudah banyak sekali protokol kesehatan. Mulai dari jaga jarak, ya, wajib harus memakai masker, dan mereka juga rutin melakukan desinfeksi ya, atau kebersihan. Jadi kita harus wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada di tempat ibadah. Nah, bagaimana apabila kita menerima kunjungan? Iya, kita dapat nih kunjungan nih. Nanti saya datang ya, misalnya yang di dalam kota, misalnya. Jangan lupa sebelum kunjungan bersihkan terlebih dahulu rumah. Nah, jadi kita bersih, sehat buat kita, juga sehat buat tamu yang berkunjung gitu. Nah, ketika mereka selesai berkunjung, nah bersihkan lagi rumah kita. Jadi memang agak banyak melakukan kebersihan ya gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika kita makan. Jadi biasanya identik dengan makan ya, gitu kan? Nanti kayak balas dendam. Iya, jadi setiap kita berkunjung biasanya makan gitu. Nah, ingat ketika kita makan maka kita melepas masker. Nah, ketika kita melepas masker, maka resiko penyebaran COVID itu besar. Maka kita harus terapkan etika, tata tertib untuk menekan penyebaran COVID ketika makan. Nah, salah satunya ya tentunya jaga jarak tadi. Jaga jarak, kita harus siapkan tempat makan yang berjarak. Minimal 1 meter. Ya, kalau bisa 1,5 meter lebih baik, gitu ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, bisa juga kita terapkan makan secara bergantian. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kita terima tamu, ya tamu kita persilakan makan dulu, gitu. Kita tetap menggunakan masker. Nah, yang ketiga bisa juga kita dengan modifikasi kursi. Jadi menghadap ke satu arah. Gitu ya, jadi kayak nonton bioskop ya jadinya. Iya, nah ini. Nah, yang berikutnya lagi bisa juga untuk tata tertib ya, protokol kesehatan ketika makan, jangan lupa cuci tangan. Gitu. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Gitu. Jadi itu adalah beberapa tips supaya kita bisa lebaran dengan aman dan sehat. Luar biasa sekali, tapi jadi banyak hal yang bisa dilakukan tanpa mengurangi makna lebaran itu sendiri. Nah, betul. Banyak platform nih Sobat Rusni yang bisa digunakan supaya kita bisa tetap keep in touch atau silaturahmi mungkin dengan keluarga di kampung halaman. Iya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Nah, untuk Sobat Rusni tadi udah ngedengarkan apa itu vaksinasi dan bagaimana protokol kesehatan yang dapat dilakukan. Jadi jangan ragu lagi ya untuk dilakukan vaksinasi. Dan untuk Sobat Rusni yang perusahaannya ingin berkonsultasi dan mengundang Dr. Kemal mengenai penerapan protokol kesehatan di era new normal, bisa langsung menghubungi marketing kami. Dan bagi Sobat Rusni juga nih, yang ingin melakukan testing ataupun tracing karena merasa udah pernah kontak dengan yang terpapar COVID-19, bisa datang langsung ke drive-thru Rumah Sakit Pelni karena lagi ada promo nih. Untuk tes PCR swab hanya Rp725.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Sobat Rusni juga bisa follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Terima kasih dokter. Salam sehat.